semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gieska Aulia Permana. Saya dari kelas 11 IPA 7 SMA Negeri 1 Balikpapan. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan praktikum biologi, difusi, dan osmosis. Perpindahan molekul atau ion melewati membran terbagi menjadi dua macam, transport aktif dan transport pasif. Transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion menggunakan energi dari sel itu. Sedangkan transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran ataupun tidak. Molekul dan ion yang terlarut dalam air bergerak secara acak dengan konstan. Gerakan acak ini yang mendukung terjadinya difusi. Difusi dapat dibedakan menjadi dua, difusi sederhana dan difusi terbantu. Bahan dan alatnya yaitu 2 buah teh celup, 2 buah gelas, air panas, dan air dingin. Masukkan kedua buah teh celup ke dalam masing-masing gelas yang berisi air panas dan air dingin. Lalu tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, terlihat bukan perbedaan antara teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas dengan teh celup yang dimasukkan ke dalam air dingin. Dapat disimpulkan dari hasil percobaan bahwa saat kita membuat teh merupakan salah satu proses difusi, karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi atau teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah atau air, membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Faktor yang memengaruhi proses difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhu, semakin cepat pula kecepatan proses difusinya. Maka sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat pula kecepatan difusi. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Dengan kata lain, osmosis juga berarti perpindahan molekul yang larutannya berkepekatan rendah atau hipotonis ke larutan yang berkepekatan tinggi atau hipertonis melalui selaput semi-permeabel. Bahan dan alatnya yaitu 1 buah kentang, 4 sendok garam, 2 buah gelas, pisau, dan stopwatch. Potong kentang menjadi 2 ukuran yang sama. Masukkan 4 sendok teh garam pada salah satu gelas. Lalu tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat kentang dari dalam gelas. Ini dia kentang yang direndam menggunakan air garam. Kentangnya terlihat lebih lembek daripada sebelumnya dan juga ukurannya lebih pendek daripada kentang yang direndam di air biasa. Dan ini kentang yang direndam menggunakan air biasa. Kentangnya masih terlihat kaku dan tidak ada perubahan sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa kentang yang mengalami penambahan berat terjadi karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang. Keras lunaknya kentang bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Nah teman-teman, itu dia praktikum difusi dan osmosis yang saya lakukan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.